Hai teman-teman sekalian, kenalkan nama saya Jonathan Prasetya, mahasiswa SAAT Angkatan 2016. Senang sekali saya diberi kesempatan oleh Peminat untuk boleh sharing sedikit mengenai tesis saya. Jadi tesis saya judul lengkapnya, Analisa Kritis Terhadap Pendekatan Hermeneutika Kristotelik pada Teks-teks Kristologis Perjanjian Lama dari Perspektif Hermeneutika Kristosentris Kontemporer. Cukup panjang ya. Ya, jadi intinya sih gini sih. Jadi ada beberapa sarjana perjanjian lama, sekolah perjanjian lama itu merasa bahwa hermeneutika Kristus itu terlalu maksa dalam membaca Kristus di dalam PL. Nah, mereka tuh melihat bahwa dengan demikian PL itu seperti diratakan karena berbagai kekayaan PL itu seperti dihilangkan untuk melihat, ada Yesus di situ. Nah, pendekatan ini sebenarnya cukup kontroversial dan ini yang aku bahas dalam penelitianku. Tetapi kita nanti akan lihat dari perspektif hermeneutika kristosentris yang kontemporer. Nah, nanti aku akan jelasin sedikit cicipan saja sih, karena memang durasi di video ini nggak mencukupi untuk menjelaskan semuanya. Jadi nanti aku akan bahas hermeneutika kristotelik, hermeneutika kristosentris kontemporer, dan juga implikasi dari hermeneutika kristotelik, dan juga analisa dari perspektif kristosentris kontemporer. Dan kalau teman-teman tertarik dan mau belajar lebih lanjut, boleh nanti kalau sudah balik ke perpustakaan, boleh cek nanti tesisku di situ ya. Nah, kita akan mulai dengan hermeneutika kristotelik. Kristotelik sendiri itu merupakan istilah yang dibuat oleh Peter Enns dan Douglas Green di tahun 2003. Istilah ini terdiri dari dua kata Yunani, yaitu Christos, yaitu Kristus, dan juga telos, atau tujuan akhir. Jadi mereka itu memang pakai istilah ini untuk membedakan dengan hermeneutika kristosentris, yang mereka anggap membacakan Kristus di semua teks dalam Alkitab. Nah, mereka melihat teladan para rasul ketika membaca Kristus di teks Perjanjian Lama. Nah, dalam penelitiannya mereka menemukan bahwa para rasul itu punya sudut penelitian yang berbeda dengan penelitian yang modern, yang historis gramatikal. Jadi, para rasul kelihatannya nggak ambil pusing dengan makna teks pada penulis pertama. Jadi, mereka itu diajar oleh Yesus dan diiluminasi oleh Roh Kudus sehingga mereka itu bisa melihat tujuan akhir dari PL, yaitu pada Yesus. Jadi mereka, para scholar itu, terutama Peter Enns, melihat bahwa para rasul itu menafsir Alkitab secara non-kontekstual. Gak salah. Emang gak salah. Nama Peter Enns berkata bahwa para rasul itu menarik teks PL itu keluar dari konteks dan diarahkan kepada Yesus. Mana yang salah? Katanya, kata Peter Enns, yang salah adalah ekspektasi kita sebagai pembaca modern. Kita itu katanya punya ekspektasi membaca penafsiran itu harus sesuai dengan makna asli pada penulis pertamanya. Itu kata dia, yaitu pengaruh modern lah. Para rasul ketika melakukan penafsiran yang non-kontekstual itu sah-sah aja. Karena apa? Karena yaitu merupakan hasil budaya penafsiran yang beredar pada zaman mereka, yaitu pada zaman Second Temple. Pada zaman itu ada penafsiran Midrash dan Pesher yang memang non-kontekstual, dan juga momen eskatologis dengan Yesus yang mencerahkan mereka itu. Dan hal ini pun terkait erat dengan paham bibliologi dari Enns yang mengatakan bahwa Alkitab itu berinkarnasi atau diturunkan Tuhan dalam konteks sejarah dan waktu tertentu, sehingga tentunya Alkitab tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya, bahasa, bahkan metode penafsiran pada zamannya. Enns menjelaskan bahwa para rasul menafsir seperti orang sejamannya, tetapi nggak ngawur. Para rasul menafsir secara kontekstual, tetapi mengarahkannya kepada telos, tujuan akhir yang benar dari PL, yaitu Yesus. Hal ini bisa diaplikasikan pada orang Kristen modern. Orang Kristen tidak usah meniru penafsiran non-kontekstual dari para rasul, karena yaitu memang hasil budaya mereka. Dan juga para rasul adalah orang yang diilhami oleh Allah langsung. Tetapi kita bisa mengadaptasi tujuan penafsiran dari para rasul, yaitu Yesus Kristus.
Jadi teks PL itu mereka suggest teks PL itu dibaca 2 kali. Yang pertama secara historis gramatikal untuk menghargai kekayaan PL. Jadi teks PL dibaca sesuai dengan konteks dan maknanya pada penulis pertama. Lalu nggak berhenti di situ. Kita baca lagi teks itu, tetapi dengan perspektif sebagai orang Kristen, sebagai seseorang yang sudah tahu telos dari PL itu sendiri. Menariknya, Douglas Green menggunakan analogi seperti nonton film 2 kali. Nonton film yang pertama kita melihat, oh konteksnya seperti ini toh. Tapi ketika kita menonton film itu kedua kali, setelah tahu endingnya, maka tontonan kedua, pembacaan kedua itu akan menjadi lebih bermakna. Kenapa? Karena kita sudah tahu tujuan akhir dari PL itu sendiri. Itu yang disuggest oleh hermeneutika kristotelik. Nah, sebelum kita mengkritisi pendekatannya, kita akan mau lihat tentang hermeneutika kristosentris kontemporer. Satu fakta yang nggak bisa dielakkan, hermeneutika kristosentris berasal dari Yesus sendiri. Yesus yang mengajar kepada para rasul, dan kemudian hermeneutika ini berkembang. Sehingga kita bisa lihat bahwa perkembangan hermeneutika kristosentris dimulai dari zaman para rasul, bapak-bapak gereja, zaman reformasi, dan pasca reformasi Kristen. Ya, memang dalam perkembangannya ada pendekatan yang memang menjadi alegoris yang sering kita kritik kan. Dan juga ada yang memiliki kebingungan karena ada ketegangan dalam pembacaan literal dari Alkitab. Namun pendekatan kristosentris kontemporer yang akan digunakan di penelitian ini merupakan pendekatan sejarah penebusan, redemptive historical, yang dikembangkan oleh Gerhardus Voss. Jadi Voss berpendapat bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia dan Tuhan. Konsekuensinya, tentu ada konteks historis dan bahasa yang mempengaruhi penulisan Alkitab. Tetapi semuanya nggak terlepas dari sebuah kesatuan makna yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sebagai penulis ilahi memiliki program keselamatan dalam sejarah yang dilakukan secara progresif. Dan terkulminasi, puncaknya itu adalah di kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu. Terutama melalui kematian dan kebangkitannya. Inilah yang disebut sejarah penebusan. Lantas apa dampaknya terhadap penafsiran Alkitab pemahaman ini? Dampaknya adalah kesatuan makna dari Alkitab membuat PL dapat menjadi konteks luas dari PP. Dan begitu juga sebaliknya, PP dapat menjadi konteks luas dari penafsiran PL. Dalam iluminasi Roh Kudus, para penulis PP itu dituntun untuk dapat melihat konteks PL yang lebih luas, yang mengarah kepada Yesus itu sendiri. Dan memang pendekatan ini bukan pendekatan historis gramatikal, tetapi lebih tepat disebut sebagai pendekatan yang teologis Alkitabiah, biblical theological. Salah satu mata kuliah kita, bukan? Dan cara penulis PP ini dapat dalam menafsir teks PL secara kristologis memberikan petunjuk kepada kita, orang Kristen modern. Para penulis PP memang nggak langsung menarik teks PL keluar dari konteksnya untuk mengarahkan pada Yesus. Tapi mereka melihat dulu, mereka observer yang ahli. Mereka melihat konteks, mereka melihat pola, mereka melihat tema yang ada di sekitar teks PL itu. Ada seorang scholar namanya Fern Poitres yang memformulasikannya menjadi 3 perspektif penafsiran kristosentris. Ini akan kita pakai. Pertama disebut perspektif partikel. Jadi Poitres berkata bahwa teks PL itu seperti partikel, unik, berbeda dengan teks lainnya. Jadi harus dimengerti dalam konteksnya tersendiri. Tetapi ada namanya perspektif bidang. Dia berkata bahwa partikel teks ini tentunya berbagi dalam bidang yang sama dengan partikel-partikel yang lain. Ada tema-tema yang sama dengan teks-teks lain dalam PL. Sehingga itu jadi konteksnya juga. Dan yang ketiga, perspektif gelombang. Partikel dalam bidang itu tersatu dalam satu gelombang, yaitu gelombang sejarah keselamatan yang mengarah kepada Yesus Kristus, yang merupakan kulminasi dari sejarah penebusan.
Jadi kita bisa lihat konteksnya itu seperti bawang bombay. Ada lapisan-lapisannya. Lapisan kecil, lapisan partikel, lapisan bidang yang berbagi dengan partikel-partikel lain, dan lapisan gelombang yang merupakan kesatuan, yaitu sejarah penebusan itu. Nah, mari kita bernafas saja. Sudah lega? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sudah sekilas melihat tentang Kristotelik dan kristosentris kontemporer. Nah, tesis penelitianku adalah hermeneutika Kristotelik memiliki kesalahan dalam pandangannya terhadap paham Alkitab dan penggunaan teks PL dalam PP yang menjadi dasar pendekatannya. Tetapi mereka dapat memberi masukan untuk hermeneutika kristosentris kontemporer untuk menafsirkan teks PL secara kristologis. Jika kita bandingkan, memang keduanya ini mirip. Keduanya itu punya fokus sama pada Kristus, tetapi berbeda di dasarnya. Satu melihat Alkitab itu diturunkan dalam sejarah sehingga nggak terlepas dari konteks, dan itu kuat banget mempengaruhi, yaitu Kristotelik. Yang satu melihat bahwa Alkitab ini diturunkan dalam sejarah, tetapi dia wahyu Allah sehingga Tuhan pun tetap turut campur. Dan ketika mereka melihat para rasul menafsirkan kristologis, yang satu melihat ya para rasul menafsir sesuai dengan sejamannya, Kristotelik. Tetapi kristosentris kontemporer melihat enggak, para rasul menafsir PL sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan itu yang membuat ada perbedaan yang mendasar, yang membesar, sehingga menjadi begitu berbeda. Jika dari analisis kristosentris kontemporer, memang ya kesalahan mendasar dari Kristotelik ini nggak bisa dilewatkan. Yang pertama, mereka melihat Alkitab itu sebagai konteks historis begitu kuat sekali. Nah, kalau misalnya konteks historis itu begitu kuat, apa bedanya Alkitab dengan literatur sejamannya? Alkitab memang punya kemiripan, tetapi Alkitab itu wahyu Allah, sehingga klaim kebenarannya, klaim historisitasnya itu berbeda dengan literatur sejamannya. Lalu juga bukti-bukti sejarah pada zaman para rasul menunjukkan nggak semuanya itu non-kontekstual penafsiran. Ada penafsiran yang kontekstual. Sehingga kita bisa lihat bahwa dalam hal ini Kristotelik cukup selektif tetapi tidak cukup komprehensif dalam menyimpulkan bukti sejarah. Dan juga implikasi doktrinal juga membahayakan sekali. Jika hermeneutika Kristotelik melihat ada para penulis PB menafsir PL secara non-kontekstual, maka ada kesenjangan makna antara PL dan PP. Dan kalau kesenjangan makna itu, maka kita bisa lihat di mana kesatuannya. Padahal ketika Yesus mengajar para murid, dia jelas sekali bahwa PL dan PP itu ada kesatuan makna, ada kontinuitas makna di dalam dirinya. Dan ketika kita melihat para rasul menafsir non-kontekstual, bukankah hal itu sama dengan eisegesis? Meskipun kita, ya pada akhirnya ya, meskipun kita melihat memang ada beberapa kesalahan mendasar, tetapi usaha dari Peter Enns mengembangkan hermeneutika Kristotelik harus diakui, membawa kita sebagai orang Kristen untuk memikirkan kembali tentang hermeneutika kristosentris. Komitmen utama kita sebagai orang Kristen adalah kepada Kristus. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh melupakan juga bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang utuh dan tidak bersalah. Pembacaan kristosentris pun tidak boleh melanggar natur Alkitab tersebut. Kita harus membaca Alkitab secara kristologis, tetapi sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Alkitab. Dan satu hal yang penting yang diutarakan oleh Peter Enns, ketika para rasul menafsir PL secara kristologis, mereka melakukannya bukan sebagai usaha intelektual, tetapi mereka melakukannya karena momen eskatologis dari Yesus Kristus. Mereka digerakkan oleh Yesus Kristus untuk memberitakan tentang dirinya. Jadi kita sebagai orang Kristen, pada modern pun, harus mengadaptasi semangat tersebut dengan cara yang benar. Jadikan setiap momen khotbah, momen renungan, atau PA, atau pelayan apapun, sebagai ajang eskatologis. Kita memberitakan tentang Yesus Kristus, yang adalah kulminasi dari wahyu Allah kepada manusia. Dan akhir kata, demikianlah cicipan dari tesis saya.
Semoga dapat menjadi berkat dan boleh mengingatkan kita tentang komitmen dasar kita terhadap Yesus. Sorry Dio Gloria, God bless you.